Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang, sekolah tercinta dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Masih tetap bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Amin. Marilah kita mulai pembelajaran pagi belajar tentang bab 2, sama seperti pertemuan sebelumnya, yakni menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang ikhtiar. Tapi sebelumnya, atau positive thinking. Nah, sebelumnya mari kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar apa? Dia anak yang sedang belajar. Dan yang kedua ada istilah manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguhnya, cita-cita kamu pasti akan terwujud. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Ini adalah bentuk-bentuk dari ikhtiar atau usaha. Pengertian daripada ikhtiar, yakni berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraih. Dalam nakli tentang ikhtiar tersebut di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, dan kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Ini adalah dalam nakli atau sumber dari nas Al-Quran tentang ikhtiar, bahwa manusia diwajibkan untuk melakukan usaha yang semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Maka jika sudah ia berusaha, maka kepada Tuhanlah kesudahannya segala sesuatu. Maka setelah kita berusaha, berdoa, maka wallahu a'lam, semua tinggal Allah yang menentukan. Bentuk-bentuk ikhtiar sebagai seorang muslim, kita harus mengenali bentuk-bentuk perilaku ikhtiar. Kenapa? Agar kelak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk ikhtiar antara lain yang pertama, yakni mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Selanjutnya, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tidak mudah putus asa ataupun menyerah. Selalu disiplin dan penuh tanggung jawab. Giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkan.
menyenangkan. Ini adalah bentuk-bentuk daripada ikhtiar. Kenapa kita harus tahu? Supaya kita bisa mengamalkan ikhtiar ini. Contoh-contoh ikhtiar yang pertama, orang yang ingin pandai. Cita-cita bukan? Ya, harus berusaha dengan rajin untuk belajar. Jika cita-citanya ingin pandai tapi tak mau belajar, apa ada? Tidak ada. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan, punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, semua kebutuhan terpenuhi, tapi harus apa? Harus berusaha dengan rajin untuk bekerja, mencari rezeki, mencari uang, maka ia bisa hidup berkecukupan. Maunya hidup berkecukupan tapi tidak mau bekerja, apa ada yang mengantar uang? Yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan, maka harus berhemat dan mengurangi pengeluaran. Tidak ujuk-ujuk orang memiliki tabungan begitu saja. Orang yang ingin sehat juga harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta berolahraga. Dan yang terakhir, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh, maka ia juga harus berobat. Sudah sakit, ingin sembuh tapi tidak berobat, dari mana dapat datang obatnya? Nah, usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Dampak-dampak positif dari sikap ikhtiar. Kalau kita sudah melakukan apa itu ikhtiar, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dampak positif pada diri kita akan terhindar dari sikap malas, karena ingin selalu berusaha. Yang kedua, kita dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang telah dilakukan. Oh, hikmahnya apa saya belajar ini? Yang ketiga, memberikan contoh teladan bagi orang lain. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah. Yang kelima, merasa batinnya puas karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia sebab sikap ikhtiarnya tersebut. Dan yang ketujuh, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan hartanya karena tahu bagaimana kerasnya mendapatkannya. Cara-cara membiasakan diri untuk berikhtiar, selalu untuk menguatkan iman kepada Allah, menghindari sikap malas, jangan mudah menyerah dan putus asa, berdoa kepada Allah agar selalu diberi kekuatan untuk selalu berikhtiar, giat dan bersemangat dalam melakukan setiap usaha, tekun dalam melaksanakan tugas-tugas dan pandai memanfaatkan waktu, serta tidak mudah putus asa dan selalu berdoa. Ini adalah cara-cara membiasakan diri untuk berikhtiar. Dengan melakukan ini dan membiasakan, insya Allah anak-anak akan terhindar dari sikap. Sampai di sini rangkuman pembelajaran kita hari ini tentang ikhtiar, yakni pengertian ikhtiar sendiri tadi adalah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Yang kedua, dampak positifnya dapat terhindar dari sikap malas, bisa mengambil hikmah setiap usaha, memberikan contoh teladan, mendapat kasih sayang Allah, terhormat di mata Allah dan sesama manusia, serta dapat berperilaku hemat. Cara membiasakan dirinya tadi menguatkan iman, hindari sikap pemalas, jangan mudah menyerah, berdoa kepada Allah, giat dan bersemangat dalam berusaha dan tidak mudah putus asa. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, untuk di rumah silakan pelajari materi ini
Nanti akan Ibu sampaikan kuis melalui link kuis, sehingga anak-anak selama di rumah tetap semangat belajar. Sampai di sini Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.